Oke, udah direkod ya. Oke, supaya nggak lama-lama kita langsung aja ya. Jadi pada pertemuan keempat kemarin kita sudah mempelajari tentang akuntansi anggaran dan pendapatan nah, di Akunpus. Jadi di sini kalau beda sama 3 pertemuan sebelumnya yang kita tuh kemarin cuma belajar tentang teori-teori yang kita tuh nggak ada jurnal, bingung kan ini akuntansi kok nggak ada jurnalnya gitu. Nah sekarang ini kita akan mempelajari tentang jurnal. Nah jurnal yang kita akan pelajari adalah jurnal anggaran. Nah, terus ada jurnal sistem akuntansi instansi atau SAI. Terus di jurnal SAI-nya ini ada jurnal DIPA dan jurnal standar pendapatan. Oke. Nah, ini kan udah beberapa yang udah dijelasin di pertemuan 1 sampai 3. Ini bisa dilihat sama teman-teman. Nah, kita langsung ke jurnal penjurnalan aja ya, teman-teman. Nah, jadi di dalam apa namanya? Di dalam akuntansi pemerintahan pusat itu kan atau akuntansi pemerintahan pusat itu berdasarkan anggaran atau APBN. Nah, nanti kalau kita di breakdown ke Satker itu kan ada DIPA. Nah, jadi itu yang menjadi dasar kita untuk apa namanya memulai pencatatan akuntansi gitu. Nah, sementara periode anggaran APBN itu kan 1 tahun. Nah, jadi itu makanya 1 tahun nanti standar anggaran dan standar DIPA-nya. Nah, jadi eh, jurnal anggaran ini sebenarnya sederhana, yaitu nanti kita akan mencatat penetapan hukum atas undang-undang APBN. Nah, jadi ketika undang-undang APBN atau UAPBN itu disahkan, itu kita sebagai UAKPA di salah satu satker nanti kita sudah mencatat di situ dengan berdasarkan DIPA kita berapa eh, pendapatan, alokasi pendapatan, target pendapatan, alokasi belanja, belanja modal, belanja barang dan lain sebagainya itu dicatat di Undang-Undang APBN. Nah, serta dokumen keuangan negara yang diatur di dalam rincian APBN dan dokumen DIPA. Kalau misalnya nanti kalau di Satker kan kita biasanya pakai DIPA. Nah, jadi apa sih sebenarnya kenapa kita harus menjurnalkan anggaran? Nah, penggunaan jurnal anggaran ini sebenarnya intinya itu erat hubungannya dengan tujuan manajemen anggaran. Nah, jadi dia tuh untuk manajemen anggaran dan tidak dimasukkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dia bertujuan umum. Nah, ini aturannya ya. Jadi jurnal anggaran itu ada jurnal anggaran untuk APBN dan atau PBNP, jurnal anggaran untuk DIPA, jurnal anggaran untuk komitmen belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Nah, ini uniknya jurnal anggaran ini. Nah, jurnal anggaran ini dibukukannya tuh secara single entry. Nah, kalau kita tahu sendiri kemarin yang ada yang akrual, yang masuk laporan operasional, itu dia rata-rata dianggarkannya dengan double entry kan. Nah, tapi jurnal standar anggaran ini dicatatnya dengan single entry dan dia itu masuk ke LRA ketika anggaran sudah diatur. Nah, itulah makanya di sini nanti kalau kita melihat, nah di buku besar atau kas atau akuro jurnal anggaran ini kita lihat jurnal anggaran itu dia itu cuma satu. Nah, nggak ada. Nah, jadi misalnya kita ingin mencatat APBN udah keluar, terus di sana ada pendapatan pajak. Kita misalnya nanti ditempatkan di KPP. Nah, ingat apa namanya di saldo normal itu kan kalau pendapatan tuh dicatat pajak. Nah, kalau pendapatan tuh dicatat di kredit kalau misalnya dia bertambah. Nah, di sini juga seperti itu. Karena dia estimasi pendapatan pajak, maka dia dicatatnya di kredit. Nah, kalau misalnya tadi apa namanya belanja, nah belanja itu karena itu kita anggap sebagai bagian dari beban dan bagian dari ini ya kita catatnya di kredit. Jadi sistemnya sama kayak di akuntansi apa namanya akuntansi bukan manufaktur, akuntansi pada umumnya yang akuntansi pengantar akuntansi. Nah, bedanya di sini tuh, nah dia karena ini adalah estimasi dan apresiasi, dia menggunakan single entry. Jadi nanti teman-teman misalnya nanti di dalam soalnya contohnya itu seperti
Diterbitkan DIPA pada tahun 2015. Nah, isi DIPA-nya itu adalah belanja belanja barang, belanja pegawai, sama belanja modal. Nah, itu nanti tinggal dicatat langsung dengan single entry di debit belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal. Seperti itu. Nah, begitu juga di sini ada kan kalau kita itu ada TKDD ya, transfer ke daerah dan dana desa. Nah, karena transfer ke daerah dan dana desa itu termasuk pengeluaran dilakukan oleh pemerintah pusat, ya berarti dia dicatatnya di debit juga. Nah, dan kalau di penerimaan pokoknya pendapatan. Nah, bedanya juga kalau di dalam akuntansi pada umumnya itu kan pendapatan tuh nggak banyak ya. Kalau di sini kan pendapatan belanja tuh banyak banget sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, di sini ada estimasi pendapatan pajak. Nah, pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah, dan apresiasi belanja, TKDD, penerimaan pembiayaan. Nah, misalnya ini penerimaan pembiayaan ini ketika kita memberi utang ke entitas lain, terus utangnya itu dibayar. Nah, ini juga kalau dalam negeri itu pembiayaan dalam negeri, ini luar negeri. Nah, ada juga apresiasi pengeluaran ketika kita minjem duit, itu nanti minjem duitnya itu kan ada bunga dan lain sebagainya, kita balikin itu nanti dimasukkan ke di debit gitu. Itu sederhananya. Jadi nanti kalau contoh soalnya itu contoh seperti tadi yang seperti aku jelasin, ada belanjanya disebutkan sudah disahkan DIPA pada tahun 2015 itu terdiri dari belanja pegawai sekian-sekian juta, belanja barang misalnya sekian-sekian juta, belanja modal sekian-sekian juta, terus ada pendapatan pajak sekian-sekian juta gitu. Nah, itu udah tercatat semuanya. Nah, itu nanti dicatat dengan single entry tadi. Ya udah nanti dicatat tinggal debit, misalnya debit apresiasi belanja barang. Nah, tulis aja jumlahnya, apresiasi belanja modal, tulis aja jumlahnya dan sebagainya. Begitu juga pendapatan pajak, itu nanti tulis di kredit gitu. Nah, ini juga ini sama ya. Nah, lalu ada namanya di sini jurnal anggaran untuk komitmen belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Nah, jurnal anggaran untuk komitmen belanja dan atau pengeluaran pembiayaan ini sebenarnya digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan komitmen entitas akuntansi dan untuk entitas pelaporan pemerintahan atas belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Nah, jadi sama seperti jurnal anggaran yang tadi pengesahan dokumen, itu di komitmen belanja ini juga tidak dimasukkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum. Tapi ini untuk tujuan manajemen anggaran, untuk melihat aja gitu, manajerial anggaran, pengelolaan kas, dan kesediaan dana. Nah, jadi komitmen ini sebenarnya intinya tuh, kalau misalnya di soal tuh, misalnya udah kita tuh sudah melakukan pengikatan komitmen, misalnya PPK mengikatkan komitmen kepada penyedia barang dan jasa. Kalau misalnya dia bakal membeli misalnya dua buah mobil. Nah itu jurnal komitmen tuh digunakan seperti itu. Nah, itu kan belum keluar SPP, SPM atau SP2D-nya. Tapi dia sudah mengkomitmenkan bahwa nanti ketika untuk anggaran belanja modal untuk untuk mobil ini nanti bakal saya serahkan ke kamu sebagai penyedia barang dan jasa yang sudah terpilih gitu misalnya. Nah, di sini jurnal komitmen itu kalau misalnya ini kan kita ada Aktompus itu ada yang untuk pelaporan pemerintah pusat ke tingkat KL. Nah, tingkat KL itu di single entry. Nah, sesuai kebutuhan informasi untuk manajemen anggaran. Terus ada kan di Aktompus itu ada bagian BUN. Nah, itu dia double entry. Nah, sesuai kebutuhan informasi untuk manajemen anggaran, manajemen kas, dan pelaporannya. Jadi ini ada bagian untuk manajemen kasnya bedanya. Nah, oke, itu tadi untuk jurnal anggaran ya. Nah, jadi pertama tadi jurnal anggaran itu ada dua. Nah, jurnal anggaran itu tadi ada yang untuk mencatat dokumen tadi.
Nah, itu ada estimasi dan apropriasi belanja. Nah, dan pembiayaan. Nah, lalu ada jurnal anggaran juga untuk komitmen belanja dan pengeluaran pembiayaan. Nah, kebetulan untuk di slide yang ini, karena ini judulnya belanja, ini nggak ada untuk komitmen belanja dan atau pengeluaran pembiayaan. Nah, nanti itu adanya nanti di slide selanjutnya, di pertemuan 5. Jadi, di sini belum ada contoh ininya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke akuntansi pendapatan. Nah, jadi kalau di sistem standar akuntansi pemerintahan, basis aktual pendapatan itu dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO. Nah, jadi di sini udah kita pernah pelajari di bab definisinya di bab 1 kalau nggak salah sebelumnya. Itu kalau misalnya pendapatan LRA itu adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau FKUN yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Jadi udah ada duitnya intinya. Nah, kalau LO itu hak pemerintah yang diakui. Nah, masih diakui. Jadi belum dibayar duit. Jadi intinya itu sebenarnya kata kuncinya LRA dan LO itu ingat aja cash versus accrual. Nah, seperti tadi yang sudah kita biasanya pelajari tentang penganggaran sudah dari semester 1. Nah, pendapatan pemerintah pusat itu terdiri dari 3. Nah, pertama, pendapatan perpajakan, lalu pendapatan negara bukan pajak, lalu ada pendapatan hibah. Nah, itu ada 3. Nah, terus di sini tadi pendapatan itu sudah ini diklasifikasikan. Nah, jadi diklasifikasikannya itu menurut jenis dan pendapatan itu diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatannya. Nah, gitu. Menurut sumber dan jenis pendapatannya. Jadi ini kan sumbernya dari perpajakan, ini dari PNBP dan hibah, ini hibah juga. Ora wis namakan dhewe kok mau. Nah, terus selanjutnya akuntansi pendapatan ini berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan brutonya dan tidak mencatat jumlah netonya. Jadi misalnya kita dapat pendapatan pajak 3 juta ya kita catatnya 3 juta sesuai dengan ininya, kwitansinya. Lalu pengakuannya ini udah dibahas juga tadi, kalau pengakuannya itu kalau LRA itu basis kas, kalau LO itu dengan basis akrual. Bedanya ya udah tadi tuh, perbedaan titik pengakuannya. Tadi kalau basis kas ya ketika udah dapat duitnya, kalau akrual ketika sudah diakui pendapatan. Ini aturan-aturannya. Nah, lalu ini ada tambahan untuk pendapatan LO. Nah, kapan sih timbul hak atas pendapatan itu kalau di sini bilang. Nah, hak atas pendapatan itu timbul saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Nah, jadi ketika kita sudah ada hak untuk menagih, misalnya PPN lah misalnya, PPN ketika ada orang belanja sesuai dengan aturan PPN-nya itu kan sudah ada hak untuk kita menagih. Nah, itu disitulah kita mengakui pendapatan di laporan operasional ini. Atau misalnya kalau di PNBP itu saat suatu pelayanan setelah selesai. Nah, jadi kalau udah pelayanan sudah selesai diberikan, misalnya contohnya kayak pelayanan di UPT kesehatan atau puskesmas. Nah, itu ketika sudah selesai sudah selesai diberi, ada orang masuk ICU misalnya. Nah, itu kan nggak langsung langsung disuruh bayar kan, itu nanti mereka tuh kan dirawat dulu, nanti setelah ketika mereka sudah dirawat itu masuk biaya dan lain sebagainya, itu belum diakui. Nanti ketika sudah pelayanan sudah selesai, misalnya dia sudah dirawat 7 hari, dia sudah selesai, nah itu baru kita bisa akui sebagai pendapatan, gitu. Yaitu suatu pendapatan pelayanan yang telah selesai.
Nah, terus pendapatan LO yang pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa dilalui adanya penagihan. Ini lanjutannya, pengakuan pendapatan perpajakan itu macam-macam. Itu udah kita pernah pelajari di kemarin di pendapatan di semester sebelumnya. Nah, kalau pengukuran pendapatan LRA, nah LRA itu bukan dicatat sebesar nominal jumlah uang yang diterima di kas negara. Nah, itu ada dokumennya. Kalau kalau kita pernah di Penaban kemarin ada SSP, SBP, dan hibah. Kita lanjut ke jurnalnya ya. Nah, untuk jurnal pendapatan sendiri itu ada yang dia itu ada yang menimbulkan piutang, ada yang tanpa didahului piutang. Nah, sama ada jurnal hibah. Nah, jurnal pendapatan melalui penetapan itu pertama itu yang saat timbulnya piutang. Nah, itu hak atas pendapatan. Nah, ini tadi misalnya ada pelayanan selesai tapi belum dibayar. Nah, itu sudah diakui sebagai hak negara gitu. Nah, itu dibayarkan. Lalu ketika nanti udah dibayarkan berarti ada pelunasan piutang. Lalu ada jurnal pendapatan tanpa didahului piutang. Nah, jurnal pendapatan tanpa didahului piutang ini pasti melewati bendera penerimaan atau langsung disetorkan ke Erkut. Nah, jadi saat apa namanya, saat jurnal pendapatan melalui penetapan piutang ini itu karena dia belum ada duitnya, berarti di jurnal kas itu nggak ada kan? Nah, karena jurnal kas itu mencatat ketika sudah ada uangnya. Nah, tapi itu akan kita bisa catat ketika dia ini berada di jurnal akrual. Nah, caranya bagaimana catatnya? Nah, sama seperti apa namanya? Seperti pengakuan biasanya itu dicatat di debit sebagai piutang. Lalu kan karena ada pendapatan yang sudah diakui, pendapatan yang sudah diakui itu dicatat di kredit. Nah, seperti itu. Nah, bedanya adalah nama jurnalnya aja. Kalau di sini ada piutang pendapatan LO, pendapatan LO gitu. Nah, tapi secara filosofis dia sebenarnya sama dengan pengakuan gitu. Nah, lalu selanjutnya tadi karena ada timbul piutang, pasti ada juga penerimaan pelunasan piutang pendapatan. Nah, karena sudah dilunasi berarti sudah ada uang. Nah, karena ada uang berarti di sini sudah bisa dicatat dengan jurnal kas. Nah, begitu. Nah, pencatatannya gimana? Nah, pencatatannya itu adalah diterima dari entitas lain. Nah, dan di kreditnya itu ada pendapatan LRA. Nah, karena kalau di jurnal akrual karena tadi sudah kita akui sebagai pendapatan, nah itu tidak perlu lagi kan. Nah, yang kita balik itu hanya kita akan mengurangi akun piutang pendapatannya. Nah, jadi kas yang tadi biasanya kalau di dalam akuntansi umumnya tuh kas kan namanya. Nah, kalau di sini namanya itu diterima dari entitas lain, di debit itu karena berarti ada uang kas yang masuk entah itu ke Erkun atau ke bendara penerimaan, nanti lalu di kreditnya kita akan mengurangi piutangnya. Nah, itu piutang pendapatan LO gitu. Itu jumlah pendapatan melalui penetapan. Itu tadi ada dua, saat timbul piutang pendapatan dan saat diterima pelunasan piutang pendapatan. Nah, yang ini jadi ada tadi yang pendapatan tanpa didahului piutang ini itu ada diterima dari bendahara penerimaan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah diterima langsung di Erkun.
Nah, diterima langsung di Erkun. Nah, ya, jadi di sini saat pendapatan diterima bendera penerimaan itu dia tidak ada entry-nya. Karena kenapa? Karena di kita tuh mencatat dia itu sebagai pendapatan ketika dia itu sudah masuk Erkun tadi. Nah, kan di sini tadi baru diterima oleh bendera penerimaan. Sorry, oleh bendera penerimaan. Jadi belum ada uang yang masuk di Erkun. Berarti di jurnal kas dia tidak ada entry. Selanjutnya pada jurnal aktual di sini dicatat. Nah, dicatatnya itu tadi kas di bendera penerimaan. Nah, ini karena kas masuk ke bendera penerimaan, lalu kita karena sudah dapat duit, tapi dia masih di bendera penerimaan, kita lebih bisa mencatat dia sebagai pendapatan LOPNBP. Nah, gitu. Nah, lalu setelah si bendera penerimaan itu menyetor di Erkun, nah, barulah kita bisa mencatat di jurnal kasnya karena sudah masuk ke Erkun. Nah, di sini dicatatnya uang kas masuknya itu diterima dari entitas lain, lalu ada pendapatan di kreditnya pendapatan LRA PNBP. Nah, karena sama seperti konsepnya tadi seperti yang ini, yang jurnal beli penetapan piutang, di sini juga ketika dia disetorkan ke Erkun, nah dia itu dimasukkan di debitnya itu diterima di entitas lain, tetapi akan mengurangi kas di dalam penerimaan. Nah, logikanya seperti itu kan? Nah, ini kejadian ketika akhir tahun tidak sempat menentukan kas dan katanya IPSAP nomor 2 terpenuhi. Aku lupa IPS nomor 2 ini isinya apa. Nah, jadi di sini yang dimasukkan itu adalah di jurnal kasnya saja. Ini no entry. Nah, lalu karena di dalam pendapatan itu kan ada yang dari bendera penerimaan, ada yang diterima langsung diterima atau ditransfer langsung ke Erkun. Nah, yang ditransfer langsung ke Erkun ini berarti langsung dicatat di jurnal kas dan di jurnal aktualnya. Nah, dengan pencatatan sama diterima di selain di debit. Nah, bedanya di kreditnya itu hanya di kalau di jurnal kas itu dicatatnya dengan nama pendapatan LRA PNBP. Nah, sementara kalau di jurnal aktual itu dicatat dengan pendapatan LOPNBP atau pajak. Nah, ini sama ya sebenarnya. Tapi bedanya kalau yang ini tadi itu PNBP fungsional, yang ini PNBP umum. Beda di bagian ini ya saja, di bagian penamaan ininya. Jadi kalau di PNBP fungsional atau khusus tadi itu ada LO PNBP. Kalau di umum itu hanya pendapatan LO. Itu aja gitu. Nah, C2 yang C. Oh ya, ini di yang 32 yang C ini tadi intinya tuh dia itu belum sempat apa namanya setelah udah akhir tahun, ketika akhir tahun tidak sempat menyetorkan kas dan kriteria dan dia itu ada kriteria IPS apa nomor 2 aku lupa itu apa terpenuhi gitu. Intinya gitu. Nah, tapi ketika hal ini terjadi di jurnal aktual itu tidak dicatat, yang dicatat itu di jurnal apa namanya kasnya saja diterima dari entitas lain pendapatan LRA PNBP.
untuk tadi kalau untuk tahun sekarang tuh kan ada PNBP umum sama fungsional itu nggak dipisah ya. Nah, aku belum tahu sih kalau yang di pencatatannya. Tapi coba kita lihat di sini soalnya udah jurnal transaksi ada sesuai PMK yang baru kayak gini. Jadi kita lihat. Nah, di sini hibah ya, penerimaan hibah. Nah, ya, benar. Nah, berarti di sini ada jurnal penerimaan hibah. Nah, penerimaan hibah itu ada, ingat ada hibah itu kan ada dua jenis, ada hibah terencana dan hibah langsung. Nah, penerimaannya apa namanya? Hibah itu juga ada dua jenis dalam bentuk yang dikasih, itu bentuk uang sama bentuk barang. Nah, itu gimana pencatatannya? Nah, di sini pencatatannya itu sebenarnya di sini ada 4 row sebenarnya ya, teman-teman di sini. Jadi sebelum ketika dia dicatat sebagai hibah tadi itu kan itu termasuk bagian belum dikasih duitnya tapi itu dicatat sebagai utang kepada kun. Nah, tapi di sini tuh dipersingkat. Nah, jadinya ketika uangnya sudah kita dapat. Nah, gitu. Nah, ketika uangnya kita dapat itu ya sama seperti tadi, kalau misalnya uang kas itu masuk diterima dari entitas lain. Nah, lalu di kreditnya pendapatan. Di akuralnya juga sama, tapi bedanya di sini ada LRA, yang ini LO. Nah, hibah langsung juga seperti itu, diterima dari entitas lain, pendapatan LRA hibah, sama diterima dari entitas lain, pendapatan LO hibah. Nah, kalau untuk hibah langsung menurut barang atau aset, nah karena di sini kalau barang atau aset kan dia tidak bentuk duit, tidak ada kas yang masuk, tidak ada uang yang masuk. Nah, itu hanya dicatat dengan jurnal akrual. Nah, dijelasin jenis asetnya apa. Misalnya tadi dikasih mobil, berarti belanja modal. Nah, belanja modalnya bertambah, pendapatan LO hibahnya juga bertambah. Nah, ya. Tanya deh. Yang tadi itu jenis aset itu aset tetap atau belanja mobil? Apa aset tetap sih biasanya. Barang atau aset atau belanja Tetap. modal. Ya aset tetap kan, bukan belanja kan tulisnya. Ya, bukan belanja. Oke. Tadi ini mungkin jawaban tadi yang ini ya, yang PNBP tadi, pertanyaan PNBP, kan PNBP itu sudah nggak dipisah, ada PNBP apa namanya, bukan, nggak ada PNBP fungsional sama PNBP umum lagi. Ini sepertinya di PMK 21212, PMK 05 2019 itu menjawab itu. Nah, jadi di sini pendapatan tunai diterima di rekening kas negara dan atau melalui potongan SPM. Nah, di sini jurnal pengakuan pendapatan pada entitas akuntansi pelabuhan pemerintahan. Nah, ini udah berarti duitnya udah masuk nih, diterima dari entitas lain, di kreditnya pendapatan. Ini masuk repo. Nah, terus diterima dari entitas lain, di kreditnya pendapatan. Yang ini yang buku ini buku besar kasnya masuk LRA, yang ini masuk LO. Kuasa bun, ini ketika nanti ini dicatatnya ketika di waktu KL, yang ini ketika di kuasa bunnya. Nah, ini pendapatan tunai oleh diterima bendahara pengeluaran dan atau bendahara penerimaan entitas akuntansi pelabuhan pemerintah. Pendapatan tunai dari pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran. Nah, ini kan kemarin kita sering banget nih dapat soal di penaben yang tentang kita dapat bendahara pengeluaran memungut pajak. Nah, gitu. Nah, jurnalnya itu karena dia ingat, karena dia belum masuk ke kas negara, berarti nggak ada di buku besar kasnya. Kayak ini saat dipungut pajaknya belum di store di kas negara. Berarti di debitnya itu kas lainnya di bendahara, lalu kreditnya utang pajak bendahara yang belum di store. Nah, ini ketika disetor ke Erkun. Nah,
ini buku besar aktualnya itu dicatat di utang pajak bendahara belum di-store dan dibalik lah pokoknya. Karena kan tadi ini kan uang si bendahara dapat kas, utang pajaknya bertambah. Nah, ketika sudah di-store utang pajaknya bertambah, kasnya berkurang. Gitu. Nah, tapi di sini dia itu tidak masuk buku besar kas. Nah, kalau misalnya tentang filosofisnya ini aku belum belum tahu. Nanti coba aku cari dulu. Kok bisa dia tidak di sini tidak masuk buku besar kas? Nah, ini tadi pertanyaan tentang yang di PNBP fungsional dan umum ya. Jadi kalau berdasarkan PMK PMK 212 PMK 05 2019 ini itu mana sih? PNBP-nya tuh tidak ada perbedaan, tidak ada dibedakan. Nah, tapi di dalam pencatatannya itu hampir mirip atau hampir sama dengan peraturan sebelumnya. Nah, jadi ketika pendapatan itu diterima oleh bendahara penerimaan pengeluaran, itu masuk kas di bendahara, PNBP, laporan operasional. Nah, karena belum masuk apa namanya Erkun, nah itu tidak ada pencatatan jurnal kas di. Nah, nah di sini, di aturan baru ini juga oke. Nah, di sini bedanya ini di, di kalau tadi di aturan sebelumnya itu nih PNBP umum saat bendahara peluang menyetor ke NTPN itu dia tidak ada jurnal pembaliknya karena di sini dia apa namanya pencatatannya itu sesuai seperti pengakuan pada umumnya ya. Lihat di sini ada kas lainnya di bendahara pengeluaran sama pendapatan, diakui pendapatan. Lalu karena sudah disetor ke Erkun, jumlah kasnya dimasukkan, diterima dari entitas lain, lalu ada kas lain di bendahara pengeluaran itu dikeluarin secara umum kasarannya. Tetapi kalau di sini ada jurnal pembaliknya. Nah, jurnal pembaliknya itu tadi eh, PNB di sini jurnal kasar no entry karena di sini belum belum intinya tuh dia itu cuma untuk mengurangi jurnal akrualnya tadi yang di sini sudah dibentuk ketika duit kas di bendahara itu masuk. Nah, ini untuk supaya menghilangkan jurnal akrual ini. Nah, jadi dimasukkan PNBPLO dan di debit dan kas di bendahara di kredit dengan jumlah yang sama tadi saat pendapatan tunai itu datang atau dihasilkan. Nah, lalu di sini baru diakui ada namanya jurnal pengakuan realisasi. Itu pengakuan realisasinya adalah diterima dari entitas lain, debitnya di kreditnya PNBP. Nah, di jurnal kasnya juga seperti itu. Nah, itu bedanya tadi dengan aturan baru dengan pencatatan pendapatan dengan aturan baru dan dengan aturan yang lama. Kalau di aturan yang lama itu tidak ada jurnal pembalik, jadi langsung diakui sebagai realisasi. Jadi yang dikurangi itu adalah apa namanya? Tadi di sini yang dikurangi itu adalah kas di bendaharanya langsung dengan disandingkan dengan diterima dari entitas lain. Gitu. Sementara kalau di sini dia tuh enggak begitu. Jadi ada jurnal pembaliknya dulu untuk mengurangi pencatatan tadi yang kita sudah catat ada kas di bendahara dan ada PNBPLO tadi di bendahara. Nah, itu dibuatlah lagi jurnal realisasinya. Gitu. Jadi disinilah baru diakui diterima dari entitas lainnya itu dan dicatat sebagai PNBP. Nah, ini juga apa namanya di aturan baru ini juga mengatur pendapatan tunai dari hibah langsung yang bentuk uang. Nah, ini berbeda juga dengan yang aturan sebelumnya. Nah, ini. Nah, di sini saat hibah diterima oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, nah itu kan ada
dia masuk sebagai kas juga, kas lainnya di KL dari hibah yang belum disahkan. Nah, kan di dalam hibah itu juga, kalau nggak salah ada pengesahan juga ya, bagian pengesahan. Nah, terus di kreditnya hibah langsung yang belum disahkan. Ini sebenarnya intinya sama dengan apa namanya, dengan pengakun yang biasanya di debit kas, terus di ininya ada pendapatan. Nah, bedanya itu kan di Akpem ini ada klasifikasi yang lain gitu. Nah, di sini saat pengesahannya. Nah, saat pengesahannya ini ada lagi jurnal pembalik. Nah, gitu. Jadi di aturan baru ini ada bedanya tuh dia untuk mengurangi yang ada di bendera pengeluaran atau bendera penerimaan tadi itu, dia menggunakan jurnal pembalik. Dia tidak langsung mengurangi dengan dengan mengkreditkan salah satu akunnya gitu. Misalnya kalau di sini kan kas lainnya kalau di tentuan lama, kas lainnya di KL ini tinggal dikreditkan terus digantikan dengan akun yang baru yang akan menjadi pencatatan ketika masuk akunnya. Nah, tapi kalau di sini enggak. Nah, jadi di sini kita balik dulu yang jurnal tadi di sini dengan nominal yang sama. Nah, baru kita melakukan pencatatan kas lainnya di bendahara, pengesahan hibah langsung. Nah, ini pengembalian pendapatan. Misalnya kalau pendapatan itu nggak sesuai. Nah, pembayaran pembelian atas kelebihan kas dari pendapatan tunai yang diterima di rekening kas negara atau kelebihan pemotongan melalui potongan SPM baik di tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran yang lalu, yang berjalan, sorry. Nah, di situ tuh dibalik pengakuan sesuai dokumen pengeluaran. Ini kalau misalnya di tahun anggaran yang bersangkutan saat pengembalian pembayaran pembelian pendapatan tunai. Nah, ini ketika kita mengembalikannya dengan pendapatan tunai. Berarti kan di sini ada pendapatan yang berkurang, yang tadi misalnya 10 juta, ternyata oh salah, kelebihan 2 juta, jadi cuma 8 juta. Jadi di sini yang kita debitkan adalah yang kelebihannya tadi, yang 2 jutanya itu pendapatan didebitkan, berarti mengurangi tadi kan pendapatan di LRA yang kredit. Nah, lalu diterima di, apa namanya di apa nih, lupa dekel nih kepanjangannya, dari entitas lain pokoknya ke entitas lain itu ditagihkan dia di kreditnya ke entitas lain. Nah, itu sama. Nah, lalu tadi ada yang dikembalikan secara tunai, ada juga yang dibebankan pada saat pemerintah saat pengembalian tunai. Nah, kalau dibebankan di SAL itu tidak ada entry untuk jurnal kas maupun jurnal akrualnya gitu. Jadi nanti dicermati di bagian soalnya itu apakah dia dibebankan di SAL atau sebagai pengurang pendapatan di pengurang pendapatan. Gitu. Edit, mau nambahin dulu sebentar. Ya. Mungkin ya yang tadi itu yang SAL sama pendapatan itu kita pakai salah satunya itu ketika apa. Nah mungkin kan ada juga satkek nih, satkek yang memang kayak dia tuh nggak punya pendapatan. Nah maka dari itu bisa dibebankan ke SAL. Tapi ketika satkek itu punya pendapatan, nah itu dibebankan ke itu pengurangan pendapatan gitu sih. Makasih, San. Nah, ini juga di pendapatan hibah langsung barang dan jasa. Ini di aturan baru itu udah dicatat nih, ada hibah barang dan jasa itu ada persediaan, apakah dihibahkan piutangnya atau ini maksudnya surat utang yang ada di dia di entitas yang dikasih kita hibah, terus ada aset tetap, ada investasinya dia, aset lainnya, terus ada beban jasanya gitu. Nah, ini karena dia belum disahkan ya di kas no entry, di jurnal ini juga no entry ya. Karena dia belum disahkan, dicatatnya tadi yang barang yang kita dapat ini berapa nilainya didebitkan lalu dikreditkan ke hibah langsung yang belum disahkan. Nah, nanti kalau misalnya sudah disahkan oleh KPPN, nah itu dibalik aja yang hibah langsungnya di debit, di kreditnya itu pengesahan hibah langsung kita gitu.
Nah, kalau yang pendapatan tiba langsung barang dan jasa ini nggak terlalu banyak berubah ya. Berubah juga sih yang ini dengan yang ini. Banyak berubah, sorry. Nah, itu intinya. Jadi ada kalau di aturan baru ini ketika kita menerima hibah itu ada yang belum disahkan, ketika belum disahkan dan ada ketika pengesahannya. Nah, terus ini ada apa namanya penyesuaian pendapatan. Ini sama kayak jurnal penyesuaian. Nah, ini ketika misalnya pendaftaran diterima di muka, kita belum ngerjain kewajiban kita, tapi kita sudah dapat pendapatan dulu. Nah, itu di sini pendapatannya pendapatan didebitkan, pendapatan terima di muka dikreditkan. Nah, lalu ada eh, ada untuk pendapatan berjalan bunga akrual selain hibah yang jatuh tempo. Nah, ini ketika kita ngasih duit ke orang terus dia bunganya masih udah jatuh tempo. Nah, di sini ada pendapatan yang masih harus diterima atau ada piutang dan di kreditnya PNBP. Terus selanjutnya ada amortisasi eh, perjanjian pemampatan BMN, BSK dan perjanjian lainnya. Itu ada di debitnya kewajiban utang dan di kreditnya PNBP. Nah, karena ini nggak ada uang yang masuk sama sekali, di jurnal kas itu berarti nggak ada pencatatan sama sekali. Nah, ini penyajiannya nanti kalau misalnya udah apa namanya, sudah selesai ya, udah ketika udah mau disajikan ke ininya kalau di LRA, nah ini pasti menggunakan nilai rupiah, nanti dikelompokkan berdasarkan pendapatannya, berdasarkan pajak, PNBP dan hibah. Nah, lalu kalau misalnya dalam mata uang asing itu dijabarkan ke dalam rupiah sesuai dengan kurs tengah di tanggal transaksi. Nah, sama juga kayak di LO juga gitu, nanti nilai rupiah di dicatatnya di pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak dan pendapatan hibah. Nah, lalu pendapatan LO di mata asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dan menggunakan kurs tengah. Nah, kalau yang barang jasanya itu dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai bentuk dari pendapatan LO. Jadi nanti kan ada barang jasa itu dapatnya dari mana gitu. Nah, itu dimasukkan di catatan atas laporan keuangan. Oke, itu di akuntansi anggaran dan pendapatan. Wah, banyak banget. Ini masih ada 3 poin lagi. Dit, boleh nanya nggak, Dit? Ya, boleh. Yang hibah, yang aturan baru ini berarti dia nggak ini, walaupun dia udah pengesahan tuh dia nggak masuk ke kas ya, nggak masuk ke RP ya, Dit? Ya, nggak Atau masuk. gimana? Ya, yang maksudnya nggak masuk ke kas ini ya? Hmm. Ya, kan di sini nggak ada duit yang diterima. Sama kayak di aturan tahun lalu juga, itu tidak ada entry di sini. Tapi di tahun lalu ada dia masuk di pendapatannya, Dit. Itu mungkin yang Nah, uang. nih. Yang uang. Nah, ya. Iya, iya. Kalau di sini dia nggak masuk di jurnal kasnya. Nah, Jadi walaupun dia uang, dia tetap nggak masuk, Kak. Nggak masuk ke kas ya, gitu kalau yang ke aturan kasnya. baru. Aturan baru. Nah, Oke. Makasih, Dit. kita beralih ke poin selanjutnya. Belanja, beban, dan transfer.
selanjutnya kita ke belanja, beban, dan transfer. Oke. Nah, di sini nih kita akan belajar tentang jurnal akuntansi belanja, beban, dan akuntansi transfer. Nah, belanja itu kan ada belanja operasional, belanja modal, dan belanja lain-lain. Nah, di nah, lalu dalam pengakuan belanja itu ada yang menggunakan LS, ada yang menggunakan UP. Nah, kalau di LS nanti di apa namanya di kita mengakui sebagai belanja itu ketika dia masuk SP2D LS. Sementara kalau misalnya UP nanti dia bakal diakui itu ketika masuk SP2D GUP. Nah, sama seperti tadi yang belanja itu juga diukur menggunakan nilai nominal brutonya. Bagi pakai nilai brutonya. Itu ada nilai nominalnya itu tergantung dari SPM dan SP2D-nya. Terus ada kalau misalnya hibah itu berdasarkan SPHL dan SP surat perintah pembukaan atau pengesahan. Nah, belanja langsung itu termasuk di dalamnya transfer keluar dibukukan sebesar SPMLS atau SP2D-nya yang terbit. Jadi kalau belanja langsung itu berdasarkan SP2D SPMLS atau SP2D LS-nya. Sementara untuk yang belanja uang itu dia berdasarkan SP2D GUP-nya, penerbitan SP2D GUP-nya. Nah, terus di transaksi belanja dalam mata uang asing itu ya harus dibukukan dalam mata uang rupiah sama kayak tadi. Nah, lalu ke akuntansi beban. Nah, di sini beban itu kan dia tidak ada ngeluarin duit gitu ya. Jadi dia itu pasti akan dimasukkan ke basis akrualnya. Nah, buku besar akrual. Beban itu apa? Nah, beban itu sebenarnya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan produk pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Nah, gitu. Jadi namanya beban ya, beban itu nggak ada keluarin duit, cuma ya berkurangnya ekuitas sama berkurangnya ekuitas atau ada konsumsi aset. Nah, beban itu juga terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, pemeliharaan, penjadin, banyak nih bisa dibaca. Nah, itu tadi kan beban itu diakui ketika timbulnya kewajiban. Nah, terus ada ketika terjadi konsumsi aset sama ada penurunan manfaat. Nah, timbulnya kewajiban ini eh, adanya misalnya ketika tagihan rekening listrik tuh. Nah, itu kan ada perikatan tuh antara PLN dengan kita sebagai tasker. Nah, berarti kita ada kewajiban untuk membayar listrik ke PLN. Lalu ada ketika konsumsi aset. Misalnya nih kita udah kalau tadi udah beli ATK misalnya sebesar 20 juta. Nah, terus kita pakainya misalnya 1 juta. Nah, atau bisa juga kayak ini bayar gaji pegawai yang dibayarnya masih pakai UP. Nah, terus ada ketika penurunan manfaat ya tadi penurunan manfaat tuh ya ada tadi apa namanya jurnal apa namanya ada tadi ketika di jurnal penyesuaian lah di situ ada penyusutan sorry ya ketika ada penyusutan
atau amortisasi. Nah, terus ada beban pegawai itu ada dicatatnya tuh sebesar nilai nominal yang ada di dokumen sumbernya, ada di daftar gajinya. Kalau beban persediaan itu ada dua metode menggunakan perpetual sama periodik. Nah, kalau beban jasa itu nilai nominalnya, pembayaran juga nominalnya, perjalanan dinas nilai sesuai nilai nominal yang ada di dokumen sumbernya juga. Nah, ini juga sebesar nilai bunga atau yang terjadi saat jatuh tempo. Nah, nilai nominal juga sesuai dengan tagihannya. Rata-rata itu kalau yang ini nilai nominal kecualian tadi. Nah, kita langsung aja masuk ke. Nah, tadi nih yang tadi kita udah bahas tentang jurnal komitmen ya. Nah, jurnal komitmen itu adalah dilakukan ketika saat terjadinya komitmen belanja. Saat terjadinya komitmen pengeluaran negara. Itu terjadi antara komitmen belanja, komitmen transfer, dan komitmen pengeluaran pembiayaan. Nah, jadi komitmen ini sebenarnya dia belum ada SPP-nya, belum ada ininya. Cuma sudah ada kewajiban misalnya sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak, entah itu pemerintah dengan entitas apa namanya entitas lain itu kalau misalnya mau besok mau belanja di sini, mau transfer di sini, mau pengeluaran pembiayaan di sini. Nah, nanti kalau sudah ada SPP-nya, itu nanti biasanya jurnal komitmen ini bakal dibalik. Jadi sebenarnya jurnal komitmen ini sebagai pengandelian atau manajemen anggaran. Jadi maksudnya itu dicatat kayak gini supaya kita tuh tahu, oh ini duitnya besok ada nggak ya, udah disiapin, udah masuk gitu duitnya udah disiapkan. Nah, jurnal komitmen itu adalah tergantung dari tidak ada di jurnal kas karena emang di sini nggak ada duit yang masuk. Sedangkan duit ini dokumen aja belum ada yang masuk, hanya ada kontrak atau perjanjian. Nah, jadi di sini ketika ada kontrak atau perjanjian, kita akan mencatatnya sebagai belanja atau transfer atau pengeluaran pembiayaan. Oh, ini foto. Nah, belanja, transfer atau pengeluaran pembiayaan di debit. Nah, lalu di kreditnya dicadangkan untuk belanja, transfer atau pengeluaran pembiayaan di kredit. Nanti saat SPP, saat sudah terbit SPP, saat semua tagihannya ya dibalik. Jadi namanya kan seperti dibilang tadi jurnal komitmen dibalik saat ada resume tagihan. Nah, itu dibalik. Nah, nah, itu jurnal komitmen ya. Jadi ketika belum ada belanja, belum ada ini, cuma ada perjanjian dan ada resume tagihan. Nah, lalu barulah kita ke jurnal standar beban dan transfer. Nah, tadi jurnal komitmen ini ada, tapi nggak semua ya yang ada komitmennya. Ada juga yang langsung belanja gitu. Nah, jadi di jurnal komitmen itu kan tadi ada saat resume tagihan, maksudnya saat SPP-nya udah ada. Nah, ini baru ketika jurnal belanja itu saat validasi atau penerbitan SPP. Nah, berarti saat validasi ini dicatatnya itu sebagai beban, entah beban apa tadi, ada beban pegawai, beban ini semacam, dan belanja yang masih harus dibayar di kreditnya. Di debitnya beban dan belanja yang masih harus dibayar. Nah, lalu ketika nanti udah validasi SPP datang, lalu ada SP2D. Nah, tadi SP2D ini ya belanja yang masih harus dibayar ini didebitkan atau dikurangi, dikurangkan. Dan yang masih harus dibayar ditagihkan ke entitas lain. Ini belanja masih harus dibayar ini berarti temennya tuh utang, masih termasuk akun utang. Perlakuannya sama.
Nah, nanti ketika nanti udah dibayar kan berarti ada uang yang keluar dari Erkun. Nah, uang yang keluar dari Erkun ini dimasukkan ke ditagihkan ke entitas lain di kredit. Berarti ada uang yang keluar, utang kita berkurang. Nah, ini ada beban transaksi belanja barang yang tidak membentuk persediaan. Diuraikan menjadi jenis beban yang sesuai. Nah, eh, ini kan belanja yang ini nih biasanya tidak pemeliharaan, belanja beban perjalanan ini biasanya itu kan tidak ada persediaannya, kecuali barang dan jasa ya. Barang dan jasa dan eh, itu tuh bisa menghasilkan persediaan. Nah, kalau misalnya persediaan nanti di buku besar atural itu dicatat sebagai persediaan belum diregister. Nanti kita lihat di sini. Nah, tapi di sini biasanya beban pilihan sama beban perjalanan itu nggak ada. Nah, ini kita akan melihat saat belanja barang saat untuk membentuk persediaan. Nah, saat membentuk persediaan itu pertama saat persediaan diterima. Nah, seperti diterima ini berarti barangnya udah ada, tapi belum diregister. Nah, berarti di sini kita udah catat sebagai persediaan yang belum diregister, lalu masuk di kreditnya dicatat sebagai utang yang belum diterima tagihannya di kredit. Nah, lalu ketika udah ada SPP-nya, jadi SPP ini nanti memvalidasi bahwa akan dibayar. Nah, jadi utang yang belum diterima tagihannya, maksudnya di sini belum ada tagihannya, sekarang udah ada tagihannya. Nah, itu karena ini utang di debit, karena berkurang didebitkan, diganti dikreditkannya itu belanja barang bantuan sosial yang masih harus dibayar. Jadi secara filosofis sebenarnya di pencatatan dengan cara ini dia sama-sama menyandingkan sama-sama utang sebenarnya. Tapi bedanya itu beda di siklusnya. Kalau di sini belum ada SPP, jadi ditulisnya seperti ini. Ketika ada SPP-nya, ya ini juga sandingannya utang sebenarnya masih harus dibayar. Gitu. Cuma bedanya ini sudah ada validasi, itu bakal dibayar. Nah, baru di saat pembayaran atau pelunasan itu didebitkan. Nah, tadi yang utangnya tadi didebitkan, lalu ini ditagihkan ke entitas lainnya atau kasnya dikreditkan. Sama. Nah, untuk aset juga sama. Maksudnya untuk belanja modal, sorry. Untuk aset tetap belanja modal. Itu aset yang belum diregister, utang yang belum diterima tagihannya, terus utang yang belum diterima tagihannya, belanja modal. Sama. Bedanya tadi kalau ini tadi belanja barang bantuan sosial, kalau ini udah jadi belanja modal. Nah, terus nanti di belanja di sini, oh ya sorry, di sini kurang satu tadi, lupa menjelaskan jurnal kas. Tapi sama sebenarnya. Bedanya di jurnal kas itu tidak ada yang masih harus dibayarkan, karena kan tadi ini udah langsung di jurnal kas tidak mengenal utang kan, langsung ada kasnya gitu. Nah, di sini langsung dicatatnya belanja barang bantuan sosial. Di sini juga belanja modal di jurnal kasnya, di jurnal aktualnya itu mengurangi belanja modal yang masih harus dibayarkan. Nah, baru ditagihkan ke entitas lain. Jadi secara filosofis sebenarnya sama dengan pengakuan biasa. Bedanya itu ya tadi kalau di apa namanya di akuntansi pemerintahan ini agak lebih ribet karena ada siklusnya ya, ada bus ketika misalnya tadi bus, terus berarti harus dicatat dulu, udah ada barangnya tapi belum diregister. Nah, berarti catat dulu aset tetap atau aset apa nih. Nah, terus karena belum dibayar udah kita catat sebagai utang. Nah, nanti ketika sudah ada validasi, oh ini ada nih di DIPA, udah ada ininya, terbitkan SPP gitu. Sudah diterbitkan SPP, oh berarti utang yang belum diterima tagihannya ini didebitkan, digantikan Ada dengan modal aja. yang terus dibayar. Nah, jadi sebenarnya ini sandingannya itu sama nih dengan dua-duanya di debit kreditnya utang, tapi beda siklusnya aja. Baru di SP2D-nya utangnya itu terbayar dan ini dijadikan kaitan lainnya ini termasuk kas
atau uang negara keluar dari Erkun diberikan kepada pihak lain tadi. Nah, terus di sini pencatatan apa namanya UP. Kalau pencatatan UP lebih baik kita menggunakan slide yang satunya. Oke, sip, ini catatan uang persediaan. Nah, sama sih kayak tadi. Tadi udah dijelasin ini. Nah, di siklus UP itu ada SPP UP, SPP ketika mengajukan UP ke PPSPM, SPD 2 PUP, KPPM menerbitkan SPD 2 DUP, penggunaan UP, terus ada ganti uang persediaan, SPP ganti pegang kegiatan, baru ada SP 2D. Oke, nah tuh. Nah, di sini jurnal ketika kita meminta SPP UP itu ini dicatatnya sebagai piutang dari UP yang akan diterima. Jadi kan belum ada UP yang masuk, tapi kita karena udah mengajukan SPP berarti itu dianggapnya ini dicatatnya di nilai akural berarti kan, karena nggak ada duitnya. Itu dicatatnya di piutang dari UP yang akan diterima. Nah, lalu di kreditnya pengeluaran resiko yang masih harus dibayar sebesar nilainya. Nah, lalu di jurnal SP2DUP, ketika tadi SP2DUP sudah terbit, nah, di apa namanya SP2DUP terbit itu kita balik dulu jurnal yang tadi yang ini untuk menghapus keduanya, lalu kita terbitkan jurnal baru karena duitnya sudah datang, uang muka di KPPN didebitkan, kas di bendahara dikreditkan. Sorry, di sini kebalik dengan ini, harusnya karena kasnya masuk ke bendahara harusnya masuk ke ini sih. Bentar. Harusnya ini kas bendahara di debit ya, terus uang muka dari KPPN. Nanti kita lihat, harusnya begitu. Nah, terus sama seperti apa tadi yang kita belanja beban tadi, ada beban yang menghasilkan belanja yang menghasilkan aset atau persediaan, ada yang nggak menghasilkan persediaan. Nah, di sini juga ada. Nah, pencatatannya sama. Jika belanja yang menghasilkan aset, yaitu persediaan yang belum diregister sebesar 10 juta, lalu utang yang belum diterima tagihannya sebesar 10 juta. Dicatat ini sebagai persediaan tapi belum diregister, lalu utang yang belum diterima tagihannya dikredit sebagai utang. Nah, terus tadi ketika belanjanya diterbitkan SPPGUP ganti uang persediaan, berarti tadi utang yang belum diterima itu kita debitkan. Nah, kita debitkan nanti menjadi belanja yang masih harus dibayar. Oh ya, tadi ini belanja yang expendable. Berarti ini pekerjaan biasa ya. Nah, jadi kalau belanja expendable itu di ketika menggunakan UP-nya nggak dicatat ya. Nah, tapi dicatatnya nanti ketika sudah ada SPPGUP-nya. Nah, itu beban sebesar 10 juta, beban belanja yang masih harus dibayar sebesar 10 juta. Di beban itu terserah beban apa, mungkin beban listrik dan sebagainya didebitkan 10 juta, belanja yang masih harus dibayarnya sebesar 10 juta. Nah, kalau di sini ini sebenarnya bagian disederhanakan, soalnya kalau nggak salah di bagian di aturan PMK-nya itu lebih ribet lagi, ya, tapi lebih sederhana. Nah, lalu
tadi ketika SP2 DGUP-nya terbit, berarti kan belanja yang masih harus dibayar atau utang kita itu didebitkan atau berkurang utangnya, kas kita berkurang ditagihkan ke entitas lain. Nah, kalau saat nihil itu berarti sama belanja yang masih harus dibayar di lalu ditagihkan ke entitas lain sebesar 10 juta. Nah, bedanya di sini uang muka dari PPN juga kita debitkan, kas di bendahara pengeluaran kita kreditkan. Nah, di SP2 di GUP-nya saja itu gitu, sama dengan yang tadi. Nah, itu berarti yang ini kebalik ya, teman-teman. Nah, terus tadi kan ada ketika kita menerima basnya, menerima barangnya, tapi belum kita register. Nah, sekarang nih ketika kita udah ada register, jadi kita udah register barangnya. Nah, berarti di sini dia sudah tercatat sebagai persediaan. Nah, di sini uang PB atau uang akuntansi barang, pengelolaan barang itu mencatat dia dengan cara udah terbit nih registernya. Nah, berarti di sini persediaan kita catat sebagai persediaan, udah resmi sebagai persediaan, sudah ada nomornya. Itu misalnya kalau misalnya teman-teman lihat tuh di bangku-bangku stand tuh ada di belakangnya tuh ada nomor register. Nah, itu berarti bisa dicatat sebagai persediaan tuh. Nah, berarti kita kreditkan apanya? Persediaan yang belum diregister. Nah, terus ada cuma satu lagi untuk misalnya kalau ini contohnya kalau misalnya utang yang belum terima tagihannya tadi ini udah diregister tapi belum dibayar ya. Jadi tadi persediaan belum diregister, utang yang belum diterima tagihan. Oke, kita balik ke nah, kalau di sini kan di UP tadi dia terbalik yang ininya. Yang benar itu ini. Kasih bendera pengeluaran, uang bukan dari KPPN. Ini nggak ada jurnal kasnya masuk karena emang nggak ada, belum ada, yaitu kan dicatatnya sebagai pengurang dari Erkun. Ketika kita menggunakan UP untuk belanja, itu bakal dicatatnya sebagai apa namanya, validasinya sebagai itu akan mengurangi bagi Erkun itu ketika kita udah menerbitkan GUP, ganti uang persediaan. Nah gitu. Makanya di sini masih no entry. Nah, tapi di entry-nya itu ketika jurnal kas itu ketika sudah di GUP, nah itu dicatat belanja modal berapa, belanja barang berapa, belanja modal berapa. Nah, di jurnal akrualnya, nah tadi sama kayak tadi, beban sama belanja persediaan yang belum diregister atau aset tetap yang belum diregister tadi, terus ditagihkan ke entitas lain. Tadi udah dijelaskan. Nah, di sini ada eh, pengembalian uang persediaan. Nah, berarti kalau pengembalian uang persediaan itu akan mengurangi jumlah kas kan. Nah, nah di sini ketika ini udah dibahas tadi juga. Eh, ketika GUP nihil itu kan belanja barang didebitkan, ditagihkan ke entitas lainnya dikreditkan. Ya ini sama kayak tadi beban apa aja, terus karena sudah diakui di GUP yang tadinya kita langsung catat sebagai beban dan ditagihkan ke entitas lain. Terus uang buka dari eh, kas umum negara itu kita debitkan, kas di bendahara pengeluarannya kita kreditkan. Nah, dibalikkan yang ini. Berarti kan kas di bendahara berkurang, uang muka konnya bertambah. Nah, kalau ada penyetoran sisa UP juga. Nah, sama kayak tadi uang muka di KPPN dari KPPN bertambah, kas di bendaranya berkurang. Nah, ini jurnal transfer daerah dan dana desa. Nah, sama seperti jurnal-jurnal sebelumnya, jurnal transfer daerah dan dana desa ini ada validasi SPP dan saat penerbitan SP2D-nya. Nah, saat validasi SPP, ya karena tadi nggak ada duit keluar, berarti jurnal kasnya juga no entry. Nah, saat dia masuk, saat dia masuk jurnal akrual, saat dia di jurnal akrualnya itu dicatat,
beban transfer daerah dan dana desa benar. Nah, ini kan sudah diakui sebagai beban, tapi belum dibayar, transfer daerah yang masih harus dibayar. Saat penerbitan SP2D-nya nanti langsung di jurnal asuralnya itu dan jurnal kasnya masuk transfer ke daerah dan dana desa tanpa ada embel-embel yang masih harus dibayar karena di jurnal kas tidak mengakui utang. Nah, baru di kreditnya dikalikan ke entitas lain. Nah, begitu juga di jurnal aktual karena tadi di jurnal aktual diakui sebagai utang dulu saat SPP-nya terbit, maka di sini dicatat sebagai transfer ke daerah dan dana desa yang masih harus dibayar, lalu ditagihkan ke entitas lain. Gitu. Nah, ini ingat jurnal komitmen. Jurnal komitmen dibuat setelah ditetapkannya surat keputusan penetapan rincian TKDD. Oh, jadi di sini tadi kan jurnal komitmen itu ada 3 tuh. Nah, jurnal komitmen itu ada belanja, transfer, sama pengeluaran pembiayaan. Nah, jadi di sini jangan lupa nanti juga kalau misalnya ada di soal itu dilakukan komitmen dulu, berarti dicatat dulu sebagai dengan cara ini ya, transfer pengeluaran dicadangkan untuk transfer pembiayaan. Jadi dicatat dulu. Itu maksudnya di sini. Disclaimer. Jadi bakal dibuat jurnal komitmen kalau misalnya untuk transfer ke daerah dan dana desa itu di saat keputusan ada keluar SK penetapan rincian TKDD, SKP RTD, yang membuat rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap transfer dalam periode tertentu. Nah, balik lagi di di sini tuh tidak dalam rangka penyusunan laporan keuangan ya, tapi untuk manajemen anggaran, untuk melihat anggaran berapa. Nah, nanti dibalik juga ketika resume tagihan belanja atau transfernya udah ada. Gitu di PPT 4 dan pertemuan 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5. Oh ya, satu lagi. Ada satu PPT lagi. Yang koreksi. Nah, di sini pasti kita tuh pada melakukan akuntansi itu pasti ada koreksinya. Maksudnya dalam akuntansi itu ada kesalahan. Jadi, kalau misalnya ada salah, dikoreksi. Nah, di koreksinya itu ada berdasarkan 2 jenis, ada PSAP 0 berdasarkan PSAP 02 untuk berbasis kas itu kalau misalnya di koreksi atas pengeluaran belanja, penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama. Kalau misalnya dalam periode yang sama. Jadi sebagai pengurangan belanja. Kalau misalnya itu koreksi belanja. Nah, apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada pendapatan RSA dalam pos pendapatan lain-lain. Nah, jadi ada 2 nih. Ketika tadi dia di tahun anggaran berjalan, itu dikuranginya sebagai pengurangan belanja periode yang sama. Sementara kalau misalnya dia itu di tahun anggaran yang lalu, itu dibukukan di LRA di pos pendapatan lain-lain. Oh iya. Oh iya. Nah, pengembalian itu tadi itu ada yang expendable dan ada yang menambah BMN. Nah, pengembalian expendable itu dia ada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran yang lalu. Ya tadi udah dijelasin tentang pengembalian. Kalau tahun anggaran berjalan sebagai pengurang belanja. Nyepat. Kalau di tahun anggaran yang lalu sebagai dicatat di SAL ya. Ya di LRA dalam pos pendapatan lain-lain. Nah, jurnalnya seperti ini. Kalau misalnya di akuralnya dicatat sebagai diterima dibalik aja bebannya atau transfernya tadi, terus
masuk sebagai diterima dari entitas lain. Jadi duitnya masuk ke Erkun, beban yang tadi sebenarnya 10 juta berkurang karena harusnya 8 juta, berarti dikurangi 2 juta. Erkunnya masuk 2 juta. Ini juga sama. Nah, kalau misalnya di tahun anggarannya lalu dicatatnya itu duitnya tetap masuk ke Erkun, tapi karena dicatatnya sebagai tahun PNBP lainnya. Nah, karena kan tadi dicatat dalam LRA di pos pendapatan lain-lain. Maksudnya dimasukkan ke PNBP lainnya. Nah, ini kalau misalnya menambah aset tadi. Nah, kalau menambah aset, ini pengembalian belanjanya itu aturannya dicatat sebagai diterima dari entitas lain. Nah, terus dikurangi sebagai aset yang belum diregister. Nah, nanti di buku besar kasnya dicatat diterima dari entitas lain terus belanja. Ini untuk pengembalian belanja. Kalau misalnya tadi asetnya sudah diregister, nah, atau itu harus mengurangi nilai asetnya berarti kan. Nah, jadi sini caranya itu adalah dibalikan lagi, didebitkan lagi aset yang belum diregister, lalu dikurangi asetnya, ya kurang. Nah, karena di sini tidak ada duit yang bekerja, maka duit yang keluar atau masuk itu akan dia tidak ada pencatatan di buku besar kas. Nah, kalau apa namanya, kalau misalnya tahun anggaran yang lalu itu sama kayak tadi, diterima dari entitas lain, PNBP lainnya, buku besar kasnya diterima dari entitas lain, PNBP lainnya. Nah, kalau dia sebagai pengurang nilai aset, berarti harus ada koreksi dong terhadap ekuitas atau modalnya, karena kan di aset itu sudah masuk, karena di tahun yang lalu, berarti dia sudah masuk ekuitas asetnya, tapi ternyata ada kesalahan, asetnya dibalikan. Nah, berarti harus ada koreksi ekuitas, lalu ada aset berkurang. Lalu dikoreksi ekuitasnya ini dikurangi, mengurangi PNBP lainnya, dan koreksi ekuitas. Karena di sini tidak ada uang yang bekerja, buku besar kasnya di no entry. Kalau ini kan pengembalian belanja yang tadi dibalikan. Jadi PNBP yang tadi dibalikan, ya, aset PNBP tadi dibalikan. Nah, kalau misalnya koreksi antar beban, jadi tadi koreksi antar beban itu adalah beban yang terlanjur dicatat pada akun yang salah. Nah, yang sebenarnya misalnya tadi di sini belanja pemeliharaan, harusnya itu belanja beban jasa tapi dimasukkan ke beban pemeliharaan. Nah, jadi deralatnya itu ya tinggal dikreditkan yang beban yang salah tadi, lalu debitkan beban yang benar. Nah, terus ada juga penyesuaian, tadi ada beban itu kan ada beban yang dibayar di muka atau beban yang masih harus dibayar. Nah, untuk beban yang dibayar di muka berarti kita udah bayar duluan tuh uangnya, tapi kita belum dapat layanannya atau hak kita. Nah, ingat kalau dulu beban dibayar di muka itu kan ada dua pendekatan, ada pendekatan aset sama pendekatan beban. Nah, kalau pendekatan aset berarti dicatat dulu sebagai beban dan didebit, lalu beban dibayar di muka dikredit gitu. Dicatat kan seperti gitu biasa. Nah, lalu kalau pendekatan beban ya dibalik, kalau beban dibayar beban dibayar di mukanya dan bebannya dikreditkan. Nah, kalau ini kan berarti dicatatnya berdasarkan sisa dari beban dibayar di mukanya. Kalau yang ini dicatat berdasarkan pemakaian atau beban dibayar di mukanya. Nah, lalu tadi ada beban dibayar di muka atau beban yang masih harus dibayar. Nah ini sebenarnya tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan belum dibayarkan. Jadi ini sebenarnya harusnya udah dibayarin, tapi belum, beban misalnya
listrik jatuh tempo pada tanggal 2. Nah, itu sebenarnya harusnya dibayar di tanggal 2, tapi belum dibayar. Nah, itu harus dicatat sebagai beban di jurnal aktual. Nah, ketika dicatat di beban sebagai jurnal aktual, nah, berarti di kreditnya itu berarti dicatat sebagai utang kan, atau beban. Kalau di sini bahasanya beban yang masih harus dibayar. Gitu. Ini berarti misalnya beban listrik, beban yang masih harus dibayar. Karena di jurnal penyesuaian ini tidak ada uang yang keluar atau masuk, berarti jurnal kasnya itu otomatis tidak ada entry atau no entry. Gitu. Oke, itu 4 slide dari pertemuan 4 dan 5 itu tadi. Sekarang selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Saka yang akan membahas soal. Halo. Oke, Bang Saka silakan membahas soal. Teman-teman lagi ini nggak pada istirahat? Sholat mungkin? Ya, boleh istirahat soal dulu. Minum. Iya. Ya, mungkin istirahat dulu ya. Gimana teman-teman? Gimana? Udah pada sholat? Boleh sholat dulu katanya Naili. Oke, kita perjalanan masih panjang soalnya. Kita sholat dulu ya. Berapa menit? 13 menit lah. Sampai jam 4. Iya. Oke. Teman-teman kita istirahat bener ya. Baru terus kita bahas soal.